terkasih, saya undang untuk sama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena saya percaya waktu nama Tuhan ditinggikan akan ada kekuatan baru, akan ada pemulihan yang baru, akan ada kesembuhan yang baru bagi umatnya yang percaya. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita fokus hanya kepada Tuhan dan mencari wajah Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ya Tuhan Yesus adalah benar, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah.
Tuhan menjadi Allah yang gak pernah melepaskan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau sayang Tuhan sama kami Tuhan, dan kami percaya Engkau tetap memelihara kami Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, apapun yang sedang kami alami, kami tahu kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Thank you Lord Jesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih atas perlindungan dan lawatan-Mu bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu IFC Cirebon bisa tetap mengikuti ibadah online serta terberkati Tuhan dengan program-program online yang ada ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, kami mau mendukung juga mentaati setiap program pemerintah yang ada untuk memusnahkan pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mendukung pemerintahan yang ada Tuhan, kalau mereka boleh mempersiapkan tempat penampungan untuk pasien COVID ya Bapa, biarlah semua itu boleh terlaksana dengan baik ya Bapa. Kami juga minta perlindungan-Mu Tuhan untuk para dokter, untuk perawat, untuk relawan yang boleh berjuang di garis depan ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga jemaat-jemaat-Mu akan selalu Tuhan berdoa ya Bapa. Kami mau mendukung Tuhan untuk setiap langkah yang ada. Kami berdoa biarlah
pandemi COVID-19 ini boleh musnah ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau bawa doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom semua, selamat pagi, senang bertemu bersama walaupun kita nggak bertemu secara langsung, secara online dalam minggu kedua ini. Tapi saya percaya bahwa selalu ada senantiasa sukacita buat kita semua bisa terus bersekutu bersama walaupun dengan cara yang berbeda. Minggu ini saya ingin memberikan sedikit share firman Tuhan yang saya beri judul When I Feel Don't Like It. Atau bagaimana ketika situasi yang benar-benar kita nggak sukai hari-hari ini yang dimana mungkin semua daripada kita sedang alami. Tapi saya percaya bahwa semua ini Tuhan punya rencana. Semuanya saya percaya juga Tuhan pegang kendali. Walaupun kita juga melihat banyak juga mungkin yang lagi struggling. Dari bisnis yang struggling. Dari sekolah yang berubah mendadak menjadi homeschooling. Semua anak-anak akhirnya tidak bisa bersekolah dan hanya bisa bersekolah di rumah dengan materi-materi yang dikirim oleh guru-gurunya baik melalui WhatsApp atau melalui program-program di komputer. Dan kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sekarang mungkin mulai berubah. Yang tiap-tiap minggunya kita bisa bertemu dalam gereja, hari-hari ini mungkin tidak. Minggu yang lalu saya sempat merenung dan saya mikir juga, sedih juga ya kalau memang kita nggak bisa bertemu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan gak tinggal diam. Dan hari-hari ini ketika kita dibicara tentang social distance, soal bagaimana kita tinggal di rumah dan semuanya. Dan saya percaya bahwa banyak juga daripada kita terhubung dengan WhatsApp dan semuanya, mendapatkan yang lucu-lucu. Ya, beberapa yang saya dapatkan mungkin sebentar kita lihat secara bersama. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Kita mau buka di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman ini berkata bahwa memang Tuhan mau supaya kita bisa hidup di dalam Dia. Satu poin yang sangat menarik, hidup di dalam Dia. Yang artinya saya percaya juga hidup yang baik. Hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan sukacita, dengan damai. Hidup yang baik artinya juga punya masa depan yang baik. Sekali lagi saya bilang, hidup yang baik, saya percaya akan memberikan masa depan yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita juga mesti mengerti bahwa untuk hidup yang baik pastinya juga perlu ada aturan main. Ada hal-hal yang harus kita ikuti. Ada hal-hal yang harus kita sikapi secara bersama. Banyak hal-hal yang mungkin kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi simple bahwa sebenarnya kita tinggal harusnya turuti saja. Ada satu perikop yang sangat menarik yang mungkin teman-teman sudah sering baca. Ataupun mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya. Di Yohanes 5, sama-sama kita buka saudara. Kita baca bersama-sama mulai ayat yang pertama. Yohanes 5 ayat yang pertama. Ada penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betseda. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga yang di penyakitnya. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7,
Orang tersebut menjawab, orang sakit itu menjawab kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai bergoncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Sangat menarik saudara di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 Yesus bertanya, "Maukah kamu sembuh?" Tapi kemudian ayat yang ke-7, orang yang sudah 38 tahun sakit ini memberikan alasan. Banyak daripada kita juga mungkin banyak memberikan alasan, bukan saya nggak mau sembuh, bukan saya nggak bisa sembuh. Tapi selalu ada alasan-alasan yang terjadi. Kita mengerti bahwa dalam kehidupan kita ini kita perlu logika. Kita perlu akal budi, kita mengerti dari apa semua yang kita pelajari. Dan saya juga mungkin berasumsi sebagai seorang yang saat itu sakit, yang lemah, yang terbaring di kolam Bethesda tersebut. Mungkin sehari-harinya juga dia terbatas dengan keputusannya dia. Mungkin dia pun harus mengemis, misalnya. Itulah salah satu caranya dia untuk bisa mendapatkan uang. Dia mengemis. Dan ketika dia mengemis, itu sudah menjadi kebiasaannya dia selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa hidup, bagaimana dia bisa meneruskan kehidupannya dia, untuk dia bisa bertahan dengan cara mengemis. Dan kita ngerti juga bahwa 38 tahun telah menjadi pattern, jadi pola kehidupannya dia. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada dia tentang maukah kau sembuh, mungkin banyak hal juga yang di dalam pikirannya dia otomatis. Nah, satu hal yang sangat menarik bahwa kesembuhan itu menjadi sesuatu yang penting bagi banyak orang. Tapi kalau kita melihat cerita daripada ini pun, kita bisa melihat bahwa bagi si penderita sakit ini, kesembuhan itu bukan sesuatu yang didamba-dambakan, bukan sesuatu yang menjadi prioritas. Sehingga akhirnya ketika Yesus bertanya sekali lagi, ada kegalauan yang terjadi. Seberapa daripada kita yang hari-hari ini sedang galau? Seberapa daripada kita yang hari-hari ini bingung? Ada social distance yang diterapkan hari-hari ini, di mana kita sedang menjaga, di mana ada wabah corona sedang berkecamuk di dalam dunia ini. Dan banyak juga yang bingung, bagaimana ke depannya dalam 1-2 bulan, 1-2 hari, minggu depan bagaimana, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang jelas, saudara. Tapi kalau kembali lagi kita mau bahas ayat firman Tuhan tadi yang saya ceritakan. Kita kembali lagi ke ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Nah, dikatakan bahwa di dekat pintu gerbang domba. Satu hal yang menarik saudara, ketika Yesus datang ke kolam tersebut, dia melalui pintu gerbang domba. Saya bisa bayangkan pintu gerbang ada selalu pasti untuk memisahkan 2 bagian. Ya, pintu masuk dan ketika pintu gerbang itu seperti pintu memisahkan antara 2 tempat. Sehingga gerbang itu kalau saya boleh gambarkan adalah suatu fase di mana bisa pindah antara satu tempat ke tempat yang berikutnya. Sehingga bicara soal pintu jelas dikatakan kenapa ada disebutkan di ayat ini, menurut saya menjadi satu hal yang penting. Dan yang menjadi menariknya juga dikatakan pintu gerbang domba. Sehingga akhirnya kita bisa ngerti bahwa ada satu kata yang sangat menarik dikatakan pintu gerbang ini dan dombanya. Orang sakit tersebut nggak dijelaskan sakit apa. Tapi kita mengerti kalau kita baca ayat terusnya sampai habis, dikatakan bahwa Yesus kata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bukan asumsi, tapi berarti dia tidak bisa berjalan. Selama 38 tahun dia hanya duduk di pinggir situ. Dan ketika Yesus datang, Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi saya bisa melihat bahwa Yesus membawa satu fase yang baru untuk orang ini masuk ke kehidupan yang baru. Dan bicara soal gerbang domba, kembali lagi ke ayat 2. Kata domba pun menarik saudara. Sehingga kita sebutkan bahwa kita adalah anak domba.
Kita semua butuh gembala. Dan Yesus adalah gembala kita. Seberapa daripada kita perlu percaya dengan gembala kita, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana kita bisa trust kepada Yesus bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bicara soal kolam Bethesda, dikatakan bahwa ada 5 serambinya. Kalau saya boleh simpulkan, ada 5 hal dalam kehidupan kita yang mungkin boleh kita renungkan hari ini dan pagi ini. Yang pertama adalah spiritual life. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari relate dengan spiritual life kita. Dengan doa-doa kita, dengan renungan-renungan kita yang kita bahas. 1 Tawarik 16 ayat 11 katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Seberapa daripada kita selalu mencari wajahnya Tuhan senantiasa di dalam segala hal, dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini bicara social distance, physical distance, adalah satu hal yang saya boleh katakan kita bisa disconnect untuk kita reconnect. Kita bisa memutuskan dulu sejenak dengan apa yang kita mungkin sibuk hari-hari ini, tapi kita reconnect dengan menjadi apa yang penting buat Tuhan sendiri dan kita. Carilah dulu kerajaannya Tuhan. Again, kita disconnect, tapi kita untuk reconnect. Yang kedua, seberapa daripada kita mementingkan tentang physical life kita. Physical life bicara tentang tubuh kita. Seberapa daripada kita menjaga tubuh kita dengan lebih baik. Kita mungkin bisa berolahraga. Hari-hari ini saya percaya ketika banyak orang beristirahat di rumah, bukan berarti tidur setiap hari dari pagi sampai malam tidur. Saya berharap daripada kita tetap bisa menjaga tubuh kita, nggak terus makan, makanya mungkin harus pakai masker supaya nggak makan terus, saudara. Kita menggunakan semuanya dengan baik dan bijak. Kita harus menjaga physical life kita, harus terus berolahraga dan tidak beralasan, nggak bisa pastor, karena saat begini kita nggak bisa berolahraga. Saya percaya bahwa dengan tubuh yang lemah, kita harus bisa melatih supaya kita menjadi kuat. Yang ketiga adalah mental life kita atau kehidupan mental kita. Kita harus menjaga pemikiran kita, akal kita harus dijaga seimbang. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dan karena dari situlah terpancar kehidupan. Seberapa daripada kita benar-benar menjaga hati kita supaya semuanya seimbang. Mental kita harus seimbang menghadapi semua permasalahan yang terjadi. Kita bisa melihatnya semua baik, semuanya luar biasa. Nah, yang keempat, mungkin yang hari-hari ini banyak orang khawatirkan. Gimana bicara tentang financial life. Saya percaya Tuhan akan turut bekerja di dalam segala hal. Toh kita juga tadi bahas bahwa Tuhan akan turut bekerja di dalam Efesus 2 tadi. Bahwa financial life ini memang kita harusnya mengatur, saudara. Bagaimana kita mungkin harus lebih cermat hari-hari ini. Mengatur segala keuangan kita. Karena hari-hari ini pun kita diajar untuk bisa lebih lagi, bisa melihat semuanya dari perspektif yang berbeda. Keuangan kita atur dengan lebih baik. Karena memang kita harus mengatur semuanya bukan dengan ketakutan. Poin yang kelima adalah tentang social life. Inilah yang sekarang mungkin hari-hari ini berubah secara drastis. Social life kita berubah dari tadinya mungkin kita kalau ketemu orang kita dengan mudah berjabat tangan, kita mudah senyum, mungkin kita juga bisa memeluk orang-orang tersebut. Ada physical touch yang terjadi. Tapi hari-hari ini disebutkan tentang social distance. Dan kemudian berkembang menjadi physical distance. Banyak daripada kita akhirnya sudah menjauh. Mungkin bisa saya hai saja hanya melalui telepon, WA. Tapi hari-hari ini berubah, saudara. Kalau kita lihat Instagram, banyak sekarang yang live. Teman-teman saya, pastor-pastor pada live. Karena kita kepengen semua reconnect. Kita nggak merasa hilang. Karena memang ada cara untuk tetap kita bisa connect. Dan dengan berkembangnya corona ini, bukan berarti kita berubah, tapi kita menyesuaikan. Social life kita berubah, yes, tapi kita menyesuaikan. Ada hal-hal yang mungkin kita mesti adjust dulu hari-hari ini.
Saya berharap 5 poin tadi yang saya share, bagaimana kita menjaga spiritual life kita, bagaimana kita menjaga physical kita terus fit, bagaimana kita juga menjaga mental life kita, ya, supaya kita jangan gampang break. Kemudian juga kita mengatur keuangan kita dan juga social life kita. Saya berharap menjadi 5 poin yang kita renungkan hari ini untuk kita membuat semuanya balance. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kolam Bethesda, ada 5 serambi. Ada 5 hal juga yang mungkin menjadi saya sharekan sepagi ini. Untuk terus kita jaga supaya jangan kita sakit, saudara. Kita kepengen kita sembuh. Kita kepengen dipulihkan. Kita kepengen dibangkitkan. So church this morning, pagi ini gereja, ayo kita berubah. Mental pikiran kita rubah. Kita menjaga hati kita. Hati kita ini gak boleh gampang sakit. Kita harus melihat mana yang menjadi prioritas kita, mana yang menjadi hal utama kita, dan apa yang perlu kita lakukan. So hari ini 2 hal juga yang saya mau tambahkan untuk kita semua tekankan, sehingga 5 hal tadi bisa terlaksana, bisa balance, bisa baik. Yang pertama adalah be solution. Be part of a solution. Kita menjadi bagian daripada solusi. Kita nggak perlu menentang. Kita nggak perlu merasa bahwa dikecewakan dengan ini semua dan kita menjadi provokator. Kita menjadi solution. Menjadi bagian daripada solusi. 2 minggu ini kita sudah mulai dengan apa yang kita lakukan dengan online ini. Mungkin banyak yang merasa, aduh nggak enak, nggak ada physical touch. Saya pun rindu untuk bisa datang bersama, ketawa, bisa memeluk, bisa tepuk tangan, bisa juga berjabat tangan dengan teman-teman semua. Berubah semuanya. Tapi kita mau menjadi solusi juga dengan berkembangnya corona ini. Kita menjadi solusi untuk semua bisa menjadi lebih baik, teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa follow dan submit. Saya tahu ketika bicara soal follow, mengikuti, dan submit atau kita tunduk, banyak daripada kita yang mikir, aduh susah. Apalagi hari-hari begini. Justru hari-hari begini ketika kita nggak ketemu, kita di-challenge untuk naik level. Kita ditantang untuk bisa naik level, bagaimana terus kita submit dan follow. Bagaimana kita bisa di dalam kehidupan sehari-hari kita terus bisa merenungkan hal-hal yang Tuhan kasih buat kita hari demi hari. Dalam bulan Maret dan April ini, gereja kami bicara tentang connection, tentang connecting, bagaimana kita punya hubungan, bisa connect, bisa nyambung. Bagaimana kita nggak hanya mendengar, tapi kita menjadi pelaku. Bagaimana kita nggak hanya cukup mendengar, tapi kita melakukan. Hal ini menjadi penting buat kita, sehingga saya percaya bicara Efesus 2 ayat 10 balik lagi. Karena kita adalah buatan Allah dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Saudara, mari kita renungkan bersama hari-hari ini. Bagaimana kita mensikapi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kita melihat semuanya jangan dari kacamata kita. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, punya hal-hal yang luar biasa. Sekali lagi, hidup yang baik, pasti masa depan kita baik. Saya percaya bahwa kita akan masuk ke masa depan yang baik. Saya rindu teman-teman semua sehat, teman-teman semua baik. Yuk sama-sama menjaga, sama-sama saling mendukung. I Care, I Grow tetap berjalan, saudara, di gereja kami dengan cara online, di mana kita juga saling mendukung, saling berdoa. Kita terus maju, kita terus mengenal Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Kita terus belajar apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita senantiasa. Saya berharap pagi ini dengan firman Tuhan yang tadi saya sharekan, kita ingat bahwa kita semua harus membuat semuanya seimbang, sehingga kita bisa sembuh. Sehingga ketika Tuhan menyembuhkan kita, kita telah menggulung tilam kita. Kita telah berjalan, kita tidak kembali lagi lumpuh lagi, duduk di pinggir kolam lagi, menunggu malaikat menggoncangkan air kembali lagi. Karena semua daripada kita telah sembuh, kita semua telah dibangkitkan.
Dan sama-sama saya berharap, saya ingin menguatkan teman-teman di tempat ini, melalui video ini, melalui live streaming ini. Jangan pernah kita patah semangat. Jangan pernah melihat bahwa tidak bisa. Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami IFJF Cirebon. Dan terus semangat. Tuhan memberkati. Amin.